Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Ngeluder yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menguraikan dari beberapa hal kisah. Salah satunya yang dialami perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Kita tahu perilaku Musa adalah termasuk nabi yang banyak kontroversial di saat mengatakan dirinya sebagai orang yang paling pandai sehingga dipertemukan oleh Nabi Khidir. Dan di sini saya akan mengulas pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Tentu ini adalah merupakan yang tidak asing lagi, sering kita dengar, tapi ini membuat hati kita timbul beberapa pertanyaan. Memang wajar sih, istilahnya kalau Nabi Musa ingin menyampaikan di dalam hatinya ini sekiranya kurang pas. Bagaimana kisah tersebut mengenai perihal terjadinya suatu kisah yang sangat besar sekali sehingga bisa mengakibatkan sampai saat ini manusia itu hidup di alam dunia. Apakah ini biar dibenarkan atau tidak? Coba kita perhatikan perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam selanjutnya. Tentu Nabi Musa adalah punya harapan besar ketika nanti sudah meninggal, ingin dibukakan mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dipertemukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam adalah merupakan nabi, bapaknya para nabi, bahkan bapak-bapaknya manusia sedunia. Nah, untuk peristiwa ini menjadi kejanggalan oleh Nabi Musa yang ingin ditanyakan langsung oleh Nabi Musa, yaitu mengenai kenapa dengan ulah perbuatan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam bisa mengakibatkan anak cucunya bisa turun dari surga, sehingga menempuh jalan yang beraneka ragam kesulitannya, termasuk yang dialami oleh Nabi Musa. Dengan singkat cerita, lalu Allah mengiyakan permintaan Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di saat itu betul-betul Nabi Musa telah meninggal dan ruhnya dipertemukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Pertemuan yang pertama yang ia katakan, dan ini terjadi, wahai manusia, apakah kamu yang namanya Adam? Ya, saya Adam. Apakah kamu yang diciptakan dengan tangan
Allah sendiri tanpa melalui perantaraan, sehingga kamu dimuliakan, para malaikat disuruh sujud untuk kepadamu, dan bahkan kamu diletakkan tempat yang paling mulia, yaitu di surga. Sehingga kamu menyalahi sesuatu mengakibatkan kamu diturunkan dari surga? Iya. Lalu apa jawaban Nabi Adam? Ternyata jawaban Nabi Adam balik bertanya kepada Nabi Musa. Wahai hamba Allah, apakah kamu yang namanya Musa, yang telah diberikan risalah, diberikan Taurat, mengemban amanah itu, dan kamu diberikan kaum Bani Israel, dan kamu diberikan keistimewaan bisa berbicara langsung dengan Allah? Ya. Kalau kamu ingin mendebat saya, kalau kamu ingin mencela saya, kamu tahu. Percayakah? Taurat yang diberikan kepadamu, bahkan sebelum diberikan kepadamu, Taurat itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz terlebih dahulu. Percayakah kamu? Kalau segala sesuatunya apa yang aku lakukan, ini sudah dicatat oleh Allah terlebih dahulu sebelum aku lakukan. Betul? Sudah ditulis oleh Allah sebelum aku dilahirkan, diciptakan. Bahkan 40 tahun sebelum aku diciptakan, itu Lauh Mahfuz sudah digores oleh Allah, merupakan ketentuan takdir yang akan aku lakukan. Percaya kamu? Kalau kamu tahu itu, kenapa kamu menyalahkan saya? Saya ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah yang menggerakkan, tanpa Allah yang mempekerjakan. Kenapa kamu salahkan aku? Lalu di mana letak saya salah? Sehingga pertanyaan-pertanyaan argumentasi semacam ini mengakibatkan kepala kita ini puyeng. Karena apa? Ada beberapa kelompok ulama berpendapat yang diargumentasikan jawaban oleh Nabi Adam adalah serial pemahaman Qadariyah, takdir yang Adam jadikan sanggahan perdebatan ini. Sedangkan Musa dengan mempertanyakan seakan-akan mencela ini yang digunakan adalah syariat, sebab akibat. Ini sungguh tidak nyambung antara takdir dan usaha manusia. Bukankah ini membuat kita puyeng kepala kita, memikirkan apa nasib manusia, bagaimana dengan usaha manusia, kalau semuanya, segalanya ini adalah ketentuan Allah, bahkan baik dan buruknya ini adalah campur tangan Allah. Seakan-akan seorang hamba tidak punya untuk berprestasi, tidak punya untuk kelebihan berjasa. Bukankah ini munyang bagi kita memikirkan hal ini? Nah, inilah pertanyaan besar yang harus kita jawab. Tentu Allah memberikan wilayah manusia jadi seorang hamba, dan Allah menentukan dirinya sendiri sebagai pencipta, tentu mempunyai wilayah kewenangan sendiri.
Tapi ingat, sebagai batas jawaban, setidaknya Allah masih mempunyai sifat yang namanya jais. Walaupun takdir Allah itu sudah tertuliskan, tapi dengan jerih payah usaha manusia, semuanya akan bisa berubah. Karena usaha manusia, karena fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tentukan rezeki, jodoh kita, umur kita, bahkan segala sesuatunya itu sudah ditentukan oleh Allah. Wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tidak akan mengundur. Kalau Allah sudah mengajukan umur seseorang, dan Allah tidak akan mengajukan umur seseorang juga kalau sudah ditentukan. Dan itu pun adalah wilayah Allah. Tentu kita dibatasi. Ketika kita beranjak ke sana, dikarenakan kita ini seorang hamba, tidak selevel kalau kita memikirkan yang lebih jauh tentang hak-hak Allah. Setidaknya kita harus berusaha. Ketika kita diberikan akal dan pikiran oleh Allah, kita sudah diberikan jalan oleh Allah. Ini jalan yang terbaik dan ini jalan yang terburuk. Memikirkan yang lebih jauh tentang hak-hak Allah. Setidaknya kita harus berusaha. Ketika kita diberikan akal dan pikiran oleh Allah, kita sudah diberikan jalan oleh Allah. Ini jalan yang terbaik dan ini jalan yang terburuk. Dan kita harus tahu, memang hidup ini adalah timbul dari sebab akibat, seperti yang dikomentarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika kita menanamkan di dunia ini kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan juga di akhirat. Sebenarnya akhirat itu nggak penting. Ketika kita menanamkan kebaikan, maka akhirat adalah mengikuti, ikut. Kebaikan di dunia dibalas kebaikan di akhirat. Kejelekan di dunia dibalas kejelekan di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi akhirat adalah dampak. Akhirat adalah akibat. Sebabnya di dunia kita tidak punya hak untuk memikirkan akhirat. Seperti yang kita dengar, surga berbentuk kayak gini, neraka panasnya kayak gini. Itu istilah-istilah saja. Hakikatnya surga dan neraka wala khadral qalbil basar tidak terbesit di dalam hati kita. Sedikit pun tidak ada yang seperti kita bayangkan dalam hati kita. Tidak ada. Suatu contoh, ilmu Allah bagaikan tetesan air. Istilah saja. Istilah saja. Begitu juga Allah mengabarkan surga dan neraka. Itu istilah saja. Itu istilah. Supaya apa? Supaya diterima oleh akal kita. Karena kita, ilmu kita, perasaan kita bisa yakin, bisa iya. Ketika akal kita ini, yang kita bayangkan ini ada sesuatu yang pernah kita lihat. Kalau kita membicarakan sesuatu yang tidak pernah kita lihat,
tentu asing bagi kita, bahkan sulit untuk diterima oleh akal dan pikiran manusia. Mungkin pemirsa channel Ngelilir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan perdebatan, kisah, cerita yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Nabi Musa tersebut merupakan pelajaran pemikiran kita lebih dewasa, agar kita tidak terjebak oleh paham-paham Khawarij, agar kita tidak terjebak oleh paham-paham yang mentiadakan Allah. Sebab kalau kita buntu memikirkan itu, maka kita akan menolak keberadaan kita, seakan-akan hidup ini tidak ada nilainya. Jangan, kita tetap gali terus, kita memahami terus, supaya kita bisa menerima syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya sebab dan akibat apa yang kita lakukan. Sekian dari saya, Gus Tuhan. Terima kasih. Sebelum beranjak dari channel ini, silahkan subscribe dan komentar. Insya Allah akan saya sampaikan dengan kisah-kisah yang lebih menarik. Sekian dan demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini hanya sekedar ya, untuk menguji pemikiran kita lah. Barangkali ada pemirsa di sana yang masih ingin curhat atau menggali ilmu yang lebih jauh, silahkan chat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.